Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Apa itu yang disebut dengan objek, kelas, field, sama metode. Nah, kalau kemarin saya sudah membahas tentang kenapa kita menggunakan Dart. Nah, sekarang saya akan membahas tentang PBO itu apa sih? Kemudian tujuan dari materi ini yang pertama, mahasiswa diharapkan eh, bisa menjelaskan tentang konsep PBO, pemrograman berorientasi objek. Kemudian dari pemrograman PBO ini diharapkan juga mahasiswa bisa membedakan antara kelas, objek. Kemudian di dalam kelas nanti itu kan ada field sama method, kemudian di dalamnya objek nanti ada identifier. Nah, apa itu semua akan saya bahas di pertemuan ini. Nah, yang pertama, nah, yang pertama pengertian dari PBO. Nah, menurut beberapa para pakar, nah, berdasarkan sumber yang saya dapat, ya, PBO itu merupakan sebuah cara atau konsep atau sudut pandang mengenai bagaimana membuat sebuah sistem yang terdiri dari satu atau beberapa objek yang saling berkaitan. Jadi di aplikasi ini itu merupakan kumpulan dari beberapa objek. Nah, objek itu apa? Dicontohkan di sini seperti game RPG. Game RPG itu adalah game role play game ya, tentang game permainan. Nah, di game RPG ini objeknya itu ada hero, ada monster, dan ada obstacle. Obstacle itu benda-benda yang ada di game tersebut. Nah, kemudian si hero ini merupakan playernya. Nah, dia bisa bertarung, bisa jalan. Kemudian monster ini adalah lawan dari si hero ini. Nah, obstacle ini adalah benda yang ada di sekitar game tersebut. Nah, itu mengenai konsep dari pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, tadi disebutkan kalau pemrograman berorientasi objek itu merupakan suatu kumpulan dari beberapa objek. Nah, rancangan dari objek itu disebut dengan kelas. Nah, jadi semisal kalau di dunia nyata itu seperti perumahan. Nah, denah perumahan atau rancangan perumahan itu disebut kelas. Objeknya itu adalah perumahan. Nah, semisal eh, ada perumahannya Pak Eko, Pak Joko, Pak Rudi. Nah, itu adalah objek perumahannya. Sedangkan rancangannya atau denahnya itu namanya kelas. Nah, kemudian kelas di sini memiliki field dan method. Apa itu field? Field adalah apa yang dimiliki oleh kelas. Nah, kemudian contohnya semisal field itu adalah apa yang dimiliki oleh kelas. Tadi semisal si hero. Nah, di game RPG ini si hero itu punya apa? Semisal si hero punya nama, punya level, itu yang dimiliki oleh dari hero. Kemudian metode itu adalah apa yang dapat dilakukan oleh kelas atau dari hero. Kalau hero itu punya nama, punya level untuk fieldnya, berarti metode atau fungsi dari zero ini apa? Berarti zero kan bisa jalan, bisa bertarung, bisa bertahan, dan bisa makan. Itu adalah metodenya si hero. Nah, bisa dipahami ya. Bisa membedakan antara fit dan metode. Nah, contoh di sini ini adalah ada kelas namanya kelas tree. Nah, ini namanya kelas tree. Nah, di sini ada kelas tree. Nah, apa yang dimiliki oleh tree ini berarti kan dia punya buah, punya daun, punya bunga. Nah, itu yang dimiliki oleh tree. Nah, terus apa yang dapat dilakukan oleh kelas tree ini? Dia bisa bertumbuh, tumbuh tinggi. Nah, dia bisa berkembang. Kemudian apa ya? Kurang lebih seperti itu.
Kemudian kalau kelas tadi punya field dan method, nah dimana kalau kelas itu adalah rancangan dari objek. Nah, objek sendiri itu merupakan bentuk nyata dari sebuah kelas. Nah, bentuk nyata dari sebuah kelas. Nah, objek di sini punya identifier. Identifier itu bisa nama panggilan atau penunjuk yang digunakan untuk mengakses dari objek tersebut. Nah, tadi dicontohkan bahwa kelasnya namanya kelas tree. Nah, my lovely tree ini adalah identifiernya atau nama panggilannya. Nah, jadi bukan tree itu bukan nama identifiernya, tapi my lovely tree ini merupakan nama panggilannya. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian di sini kelas dan objek. Kalau kelas itu adalah rancangan dari objek dan objek itu adalah bentuk nyata dari kelas. Nah, di mana dijadikan satu akan menghasilkan sebuah sistem. Nah, contoh di sini tadi dicontohkan contoh kelas itu adalah rancangan dari rumah. Nah, kemudian bentuk rumah ini masing-masing rumah ini. Nah, ini adalah objeknya. Makanya ini adalah gambarnya atau denahnya. Nah, rumah Pak Joko, rumah Pak Rudi, rumah Pak Husein, rumah Bu Ali, ini adalah objeknya. Nah, bentuk nyatanya. Nah, yang sudah ada wujudnya. Nah, mungkin lebih lanjut kita ke coding. Nanti silahkan diperjelas kembali, dibaca kembali. Kemudian kemarin di PPT-nya saya ada contoh dua, maksud saya di sini nanti silakan dibuat latihannya, dibuat new project. Nah, di mana di sini yang pertama itu adalah coding untuk pemrograman secara prosedural. Kemudian yang kedua ini adalah pemrograman yang berorientasi objek. Nah, nanti bisa dibandingkan kalau sama-sama ingin menghitung luas persegi panjang. Kalau secara prosedural itu codingnya seperti ini. Kalau secara OOP itu codingnya seperti ini. Nah, lebih lanjut saya ke IGE. Nah, di sini kodenya saya jadikan satu. Nah, semoga bisa dipahami. Ya, di sini saya kodenya ada dua, saya jadikan satu. Nah, semoga bisa dipahami. Yang pertama, saya dari atas di main dart-nya di sini. Nah, di void main-nya ini karakter ini komen ya. Ini bukan coding, ini komen. Nah, di sini untuk menghitung luas persegi panjang, nah perlu dideklarasikan dulu eh, objeknya. Nah, di sini ada panjang 1, panjang 2, lebar 1, lebar 2, di mana tipe datanya adalah double. Kemudian ini adalah inputan dari keyboard. Nah, kemudian untuk cetaknya panjang 1 kali lebar 1 ditambah panjang 2 kali lebar 2. Ketika saya tekan shift F10, nah di sini semisal 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 26. Nah, ini pemrograman ini merupakan pemrograman prosedural. Nah, sekarang gimana kalau kita menggunakan pemrograman OOP? Nah, ini saya komen dulu ya, biar codingnya mati. Sebentar. Nah,
Yang ini masih sama ya. Yang ini masih sama. Nanti fokus ke bawah. Nah, yang pertama saya buat kelasnya dulu. Nah, kelasnya kan persegi panjang. Nah, cara buat kelasnya seperti ini. Kelas persegi panjang, kurung kurawal, buka, tutup. Nah, kemudian isinya. Kemudian di persegi panjang dia punya apa? Tadi kan kalau kelas itu punya field sama method. Sekarang fieldnya persegi panjang itu kan berarti dia punya panjang dan punya lebar, di mana tipe datanya adalah double. Nah, makanya di sini dideklarasikan double panjang titik koma, double lebar titik koma. Kemudian si persegi panjang ini bisa apa, atau metodenya apa, atau fungsinya apa. Nah, dia bisa hitung luas dari persegi panjang. Sehingga untuk buat metodenya, caranya seperti ini. Hitung luas, hitung luas, kurung buka tutup, di mana tipe datanya adalah double. Nah, karena di sini sebenarnya ada parameter, cuma di sini fieldnya sudah dideklarasikan. Sini saya kosongi karena parameter ini kan nanti nunjuknya ke persegi panjang. Nah, kemudian ini adalah metodenya untuk hitung luas. Nah, saya menggunakan keyword return this untuk mengembalikan panjang kali lebarnya. Untuk penulisan itu bisa seperti ini, return this dot panjang kali this dot lebar. Cuma di sini sebentar. Nah, cuma di sini secara aturan this ini nggak usah, yang lebar ini nggak usah pakai this ini, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini. Ini saya ulang kembali. Ini kelasnya, ini fieldnya, ini metodenya. Nah, kelasnya persegi panjang, di mana persegi panjang punya panjang sama lebar. Kemudian persegi panjang bisa menghitung luas dari persegi panjang. Nah, bisa dibedakan ya antara kelas, field, dan metode. Nah, sekarang kita buat objeknya. Nah, kita kembali ke atas. Nah, di sini caranya persegi panjang, kemudian saya ada kotak 1, kotak 2. Kotak 1, kotak 2 ini adalah identifier dari objek. Nah, kalau kelas itu punya field dan method. Nah, kalau objek itu punya identifier. Identifier itu adalah nama panggilan atau nama penunjuknya. Namanya kotak 1 dan kotak 2. Nah, kemudian sebelum kesini ya. Kemudian untuk membuat objeknya, caranya adalah semisal kita ingin membuat objek kotak 1. Nah, di sini ada kotak 1 sama dengan new persegi panjang kurung buka tutup titik koma. Nah, new ini merupakan cara membuat objek di Dart di bahasa OOP. Kalau di Java sebenarnya hampir sama, kita pakai new. Cuma di Dart kita nggak harus pakai new. Kita seperti ini, langsung seperti ini juga bisa. Cuma ada beberapa pemrograman untuk pembuatan objeknya dia pakai new. Nah, contohnya seperti di Java. Kalau Java dia pakai new. Nah, ini adalah variabel kotak 1. Nah, kotak 1 sama dengan new persegi panjang kurung buka tutup titik koma. Kemudian untuk menghitung panjangnya, di sini dideklarasikan dulu panjangnya berapa. Kotak 1 untuk manggil panjangnya, kotak 1 dot panjang, value-nya 2, panjangnya bernilai 2 untuk kotak 1. Kemudian kotak 1 lebarnya bernilai 3. Kemudian yang kedua, ini adalah ini adalah objek dari kotak 2. Di mana kotak 2 ini langsung kita inputan dari keyboard. Kalau ini sudah ada nilainya, kalau ini inputan dari keyboard. Bisa dibedakan ya. Saya ulang kembali.
Untuk membuat objek, ya, yang pertama di sini kelasnya persegi panjang, ya, atau objeknya persegi panjang. Dia punya identifier kotak 1, kotak 2. Kemudian untuk membuat objeknya kotak 1, nah ini adalah rumusnya sebenarnya. Kotak 1 sama dengan mu persegi panjang kurung buka tutup. Nah, eh, menggunakan new ini tidak harus. Nah, langsung seperti ini bisa. Nah, kemudian di sini untuk manggil panjangnya, nah ini adalah objek yang ada nilainya. Kalau ini objek yang belum ada nilainya. Nah, untuk kotak 1 diketahui panjangnya 2, lebarnya 3. Sedangkan kotak 2 panjangnya itu kita inputan dari keyboard sama dengan kotak 2 yang lebar. Harus kita inputkan di keyboard baru dia bisa dieksekusi. Kemudian yang ingin kita hitung itu kan kotak 1. Jadi di sini kita deklarasikan dulu luas kotak 1, tipe datanya double. Kemudian di sini adalah rumusnya, di mana luas kotak 1 tadi yang sudah dideklarasikan di sini sama dengan kotak 1 kali hitung luas. Kemudian ketika dicetak print, nah makanya dipanggil variabelnya adalah luas kotak 1 ditambah kotak 2 dot hitung luas. Nah, jadi kita langsung aja ya, shift F10. Nah, karena inputan dari keyboard, kita langsung ke sini. Tadi, semisal 4 kali 5. Nah, 6. Kok bisa 26? Padahal saya kan inputkan 2. Nah, saya inputkan 2. Nah, di mana panjangnya 4, lebarnya 5. Nah, tadi saya katakan, saya kembali ke codingnya di sini. Nah, ini adalah rumusnya, luas kotak 1 ditambah kotak 2 dot hitung luas, di mana luas kotak 1 ini sudah diketahui panjangnya 2, lebarnya 3. Untuk kotak 2-nya itu inputan dari keyboard. Kalau tadi saya ketikkan panjang itu 4, lebarnya 5, berarti rumusnya di sini tadi 2 kali 3, 6, ditambah inputan saya 4 kali 5 itu 20. Jadi muncul hasilnya luas persegi panjangnya kotak 1 dan kotak 2 itu adalah 26. Nah, ini adalah bahasa pemrograman objek atau OOP. Semoga bisa dipahami, bisa membedakan apa itu kelas, objek, field, method, dan identifier. Nah, jangan lupa di mana kelas itu merupakan rancangan dari objek, di mana kelas itu punya field, apa yang dimiliki oleh kelas tersebut. Kemudian kelas juga punya metode, apa yang bisa dilakukan dari kelas tersebut. Kemudian objek itu adalah bentuk nyata dari kelas. Nah, objek punya identifier. Identifier itu adalah nama panggilan atau nama untuk memanggil objek tersebut. Nah, gitu ya. Itu dari saya. Mohon dipelajari kembali, perbanyak latihan. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.